Sallu ala Nabi Muhammad. Wis hadroe top. Ya wis hadroe sangoni ado-ado kombatang. Ndi dompetku? Ini wit. Sangoni sorry Kiai sugih kok. Kan Kiai ini praroro. Jangkar cangkem. Ya wis cah matang, ature sangoni 1 juta. Matur nuwun Gus. Cie, kita pengen cie. Oh, hadroh 1 juta. Nanti siapa lagi yang mau dikasih ya nanti. Oh, tanya jawab, oh, oke. Siapa takut? Ayo, tatakoni saiki sing iso jawab langsung 1 juta. Siapakah Mbah ke-7 dari Prabowo Subianto? Sugito kurang ajar temen ya.
Orang tua Sugito ngawur bae. Ya wis, Mbah Sugito 300.000. Kancane. Oh, tim sukses. Ini sahabat saya Pak Lurah Viral nih, rawuh nih Pak Huhu. Wah, Lurah Viral, maling kayu. Ora ngajar masuk ana berita ning TikTok. Bah, apa? Jamaah Abang Baca Negara lurah maling kayu. Sapa? Ho. Ya ora mungkin aku ngono. Alah, mosok lurah maling kayu. Oh, ini lurah dengan tato terbanyak setunjung tubuhnya. Begitu tak deleng, ternyata tato yang paling kecil pas di titiknya. Betul, kebanggaan ya. Kalau saya punya tato emping, panu. Saya itu sama orang bertato blas gak alergi karena dunia saya ya itu. Kayak mbak-mbak dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin, dadanya ditato Gus Miftah. Ya Allah. Di foto dikirim saya, tak zoom. Wow. Ya kan supaya kelihatan. Saya pengen memastikan tulisannya benar Gus Miftah apa enggak. Akhirnya video call, saya lihat, "Dek, kenapa kamu tato Gus Miftah di dada kamu?" Saya mengidolakan Gus Miftah. Kan enggak harus tato. Kan dulu Gus Miftah pernah bilang, seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Mungkin kita tidak bersama di dunia Gus, tapi saya yakin kita bersama di akhirat. Ya Allah. Saya bilang, "Mbak, tato kamu bagus, tapi kurangnya satu." Kurangnya apa Kiai? Kurangnya kurang turun dikit. Ih, Sugito jadi ingin. Ya apa-apa 300.000 ya ada apa. Kok tambahi maning. Ya apa-apa, pokoknya sak bae enak wong menang calone. Shallu ala Nabi Muhammad. Kembali ke laptop. Apa dua yang diangkat derajatnya oleh Allah ini? Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Banjere semangat temen. Yus banjere sangoni dhisik, banjere. Perwakilan Banjarnya sangoni. Hah? Wis tukok rokok belum? Belum. Wah, panitiane kere temen. Masa Banjar tukok rokok ya Banjar 1 juta. Rokok 1 juta. Kalau mau Ramadan gini saya menyiapkan 1000 mukena untuk mbak-mbak PSK. Jadi saya bagi ke lokasi visualisasi. Di sini ada yang mau mukena apa enggak? Yang saya bagi lonte goblok. Saya bilang saya bagi untuk PSK malah mau. Kalau mbak-mbaknya mau nggak apa-apa, tapi sebagai mas kawin, siapa yang menikahi? Sugito. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang akan diangkat derajatnya oleh Allah itu 2 golongan. Yang pertama siapa? Yang punya iman. Yarfa'illahu alladhina amanu, orang yang punya iman. Baru kemudian yang punya ilmu pengetahuan. Ini menunjukkan apa? Bahwa iman itu harus didahulukan dibandingkan ilmu. Yang menjadi problem hari ini, orang lebih mendahulukan ilmu dibandingkan iman. Maka kalau ada perintah agama biasanya malah bertanya, bisa nggak dilogikakan, bisa nggak dimasukkan akal? Itu salah. Yakin itu lebih dahulu dibandingkan ilmu pengetahuan. Kenapa iman didahulukan dibandingkan ilmu pengetahuan?
semua ajaran agama itu bisa dirasionalisasikan. Contoh Pak, saya mau cerita. Di Eropa itu sekarang banyak orang meninggalkan gereja. Kenapa? Mereka meyakini keberadaan Tuhan, tetapi mereka nggak mau terbelenggu dengan agama. Kalau orang yang nggak percaya dengan Tuhan itu namanya ateis. Orang yang percaya dengan Tuhan tapi tidak percaya dengan agama namanya agnostik. Percaya sama Tuhan tetapi tidak percaya dengan institusi agama. Makanya saya sampaikan, Mbah Kiai ngapunten. Kalau bisa orang beragama itu nggak usah dibuat susah, jangan dipersulit, dibuat saja mudah, betul? Contoh institusi yang mempersulit, masjid. Saya tuh kadang-kadang protes sama takmir. Kalau mau bikin masjid Pak Lurah, itu biasanya ngemis-ngemis di jalan. Minta-minta sumbangannya untuk masjid, sodakonya untuk masjid. Tetapi begitu masjid sudah jadi, kakean peraturan. WC dikunci. Masjid nggak buka 24 jam. Alasannya apa? Khawatir ada maling masuk masjid. Ini aneh, mau bangun masjid ngemis-ngemis, masjidnya jadi kebanyakan peraturan. Emangnya itu masjid pribadi? Nanti ada maling masuk Gus. Kalau ada maling masuk masjid saya seneng. Senengnya di mana? Maling saja masuk masjid, masa orang Jatilawang enggak? Berarti orang Jatilawang kalah sama maling. Rugi dong. Kayak dulu masjid di Toli, ada anjing masuk masjid. Orang protes, dasar anjing. Loh, salah asu di mana? Asu masuk masjid, orang protes, marah. Saya malah bersyukur, itu sindiran. Anjing saja mau masuk masjid, masa orang Islam enggak? Berarti kita kalah sama anjing, kalah karo asu. Loh, kalau belajar setia Mbah Yesus Sugito, kira-kira lebih setia manusia apa asu? Anjing Pak, asu Pak. Loh, iki lawas ngomong asu aku silo ya, kan aku kiai ini asu. Jadi begini, saya itu kadang-kadang hari ini miris. Orang yang punya ilmu tapi nggak punya iman, atau minimal nggak punya akhlak. Kita tuh kalah sama anjing. Coba belajar setia dari anjing. Ada peribahasa Arab mengatakan begini. At-imil kalba salasa ayamin sayat guru kafisalasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Anjing dikasih makan 3 hari, ingat 3 tahun. Oi, sapa kaget aku. Anaknya sapa, anaknya Sugito ya? Oh cucu. Ya apa-apa, bocah cilik seneng pengajian. Ya kayak duit 50.000 kayak. Tuh. Langsung yang lain, kowe rame kaya kae le. Anjing itu dikasih makan 3 hari, dia akan mengingat yang memberikan makan selama 3 tahun. Tapi sebaliknya apa? Wat iminna salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Asu dikasih makan 3 hari, ingat 3 tahun. Manusia dikasih makan 3 tahun, lupa dalam waktu 3 hari. Bahkan anjing sekalipun tidak akan pernah menggigit orang yang menolongnya. Itu asu. Maka nyuwun sewu, orientasinya kemudian adalah untuk membentengi otak manusia yang liar. Iman itu harus didahulukan. Makanya yarfa'illahu ladina amanu dulu baru wa'utul ilma darajat.
Ilmu ini harus didasari dengan iman, Kang. Makanya Habib Lutfi itu mengatakan begini, Le, aku meh takon, nopo bah? Orang belajar agama itu yang benar, akal mengikuti hati atau hati mengikuti akal? Jawabannya yang benar adalah akal mengikuti hati, bukan hati yang mengikuti akal. Itu yang kemudian teori saya muncul waktu itu, yang saya mengatakan cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata. Yang benar itu dari hati naik ke mata, bukan dari mata turun ke hati. Kok tak tuwapuk duit loh gue. Ya wes sing bengok-bengok ki mau 50.000, sing bengok-bengok. Sing bengok-bengok yang kecil yang hitam itu tuh. Gantian. Kamu 50.000 sini kamu. Kowe bengok kabeh tak kuwapuk. Ini tak kasih tahu ya, Madrasah Diniyah ya, Mbah Gito dan kawan-kawan ya. Di dalam surga itu ada tempat surga yang paling nikmat dan menyenangkan, Bu Lurah, Bu Camat, namanya Darul Faroh. Darul Faroh itu satu tempat di dalam surga yang paling menyenangkan, namanya Darul Faroh. Dar itu artinya rumah, Faroh itu artinya bahagia. Jadi Darul Faroh itu rumah bahagia. Itu satu tempat di dalam surga. Nabi ditanya, wahai Nabi, Darul Faroh itu untuk siapa? Dijawab, yang jelas bukan untuk bancer yang minggat. Oh, sip-sipan. Darul Faroh itu untuk siapa? Kata Nabi, Darul Faroh itu surga yang paling indah, yang paling nikmat, yang diperuntukkan untuk siapapun yang membahagiakan anak kecil. Jadilah ono madrasah diniyah kaya ning Jatilawang kuwi, kaya ning Karang Malang kuwi, ibu-ibu kirim makanan ke madrasah diniyah. Anda akan berpotensi mendapatkan tempat di surga namanya Darul Faroh. Makanya kalau saya di rumah di pondok itu Pak, sore kok ada anak diniyah ngaji, kok di jalan ada bakul bakso, saya panggil, Mas jualan apa? Bakso. Masih banyak Gus, ya sana dijual, saya bilang begitu. Bakulnya bakso jawab, siap. Saya beli baksonya, saya kasih ke anak-anak. Makanya sebenarnya anak-anak rame di masjid itu bagi kita, jangan pernah dimarahi. Dibina, jangan diusir. Kadang-kadang kan orang tua egois. Traweh, awal-awal Ramadan masjidnya penuh. Akhirnya anak kecil dilarang ke masjid, suruh traweh di rumah saja. Khawatir anak kecil rame bengok-bengok, mengganggu khusyuknya orang tua. Orang tua, kamu tak kasih tahu. Kalau orang tua punya prinsip ramenya anak ganggu khusyuknya orang tua, anak juga punya prinsip khusyuknya orang tua ganggu ramenya anak. Loh, langsung bengok-bengok bocah cilik kayak kiye. Yo ora apa-apa, jajal cangkeme Sugito. Mbah kita tambahi 50.000, tambahi. Kan aku butuh mengamankan diri. Jadi di dunia ini yang gak boleh dilawan itu cuma 3. 1, orang punya kuasa. 2, orang punya harta. Atau yang ketiga, orang gila. Nah inilah. Jadi kalau kamu gak mau dilawan, jadilah orang yang berkuasa, berharta atau orang gila. Edano. Milon lagu, wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Pengen bebas dadi Mbah Gito, dadi wong edan. Saya ketemu tambahin 50.000. Yang buri banyak. Aku sukanya sama Mbak Gito. Sallu ala Nabi Muhammad.
Jadi ilmu itu harus dilandasi dengan iman. Nah, dikatakan ad-dinu huwal aqlu, la dina liman la aklalah. Agama itu akal. Lah, akal ini harus dibatasi dengan iman. Makanya kenapa orang yang ngaji, yang belajar itu seharusnya apa? Tidak mempertanyakan tentang zatnya Allah, tapi justru dengan ngajinya dia bisa melihat keakbaran Allah. Yang menjadi soal itu apa? Ketika dia ngaji, semakin dia ngaji merasa semakin pinter. Itu salah. Hakikatnya semakin kita ngaji merasa semakin bodoh, bukan semakin pinter. Kan salah yang kono li. Makanya kemudian merasa ngaji mempertanyakan, kenapa kok seperti itu? Contoh, Isra Mi'raj itu mustahil. Kenapa? Masa Nabi kok sampai jalan ke langit ke-7? Agama itu aneh. Contohnya apa? Masa Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan? Kenapa mereka mempertanyakan itu? Karena cukup menggunakan akal, tidak menggunakan hati. Makanya ya pendukung-pendukung capres tak kandhani le. Cintailah calon presidenmu dengan sepenuh hati, bukan dengan sepenuh jiwa. Sehingga kalau calon presidenmu tidak jadi, kamu cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Masuk. Ya Allah, kok duitku jadi oke ya? Sorry ya Mbah, aku sumuk. Mburi iki ndarui. Kan wis 1 juta goblok. Omahe ada toko Batang. Saya terakhir tuh di Batang di lokalisasi Penundan. Itu lokalisasi paling besar di Pantura sekarang, Mbah. Ada kemarin saya bagi mukena di sana 280 mukena sebelum Ramadan. Akhirnya mereka Ramadan terawih menggunakan mukena dari Gus Miftah. Selesai terawih kerja lagi. Saya tanya, laku enggak Mbak? Alhamdulillah Bah, laris. Kok bisa? Iya, berkahnya Abah. Mantan. Abah Gito. Ya Allah. Ya nyanyi selawatan gimana ya sing ditinggal Rabi versi selawatnya Gus Miftah ya. Menghibur Mbah Gito ditinggal Rabi karo Bulurah ya. Bulurah tak kayak jimat 100.000 mineral korupsi. Jimat Bulurah, jimat Bulurah disimpan. Jimat. Pokoknya lurah itu pengen selamat cukup dengan menjaga 2 hal. 1 dana desa, 2 BLT. Selamat Bu Lurah. Pak Hoho iki anakku iki pokoke tak kandhani lho. Apa meneh saiki jabatan lurah 8 tahun 2 periode. Wah, berarti 16 tahun. Dadi lurah sak modare tak kandhani. Kowe nyalon bupati wae Banjarnegara, Taewangi. Kan keren Banjarnegara punya bupati bertato. Iya. Saya kemarin sempat sedih, mantan bupatinya meninggal. Itu teman saya itu, Pak Wingjin itu. Itu orang baik itu. Itu dulu mantan preman, mantan narkobais, jadi orang baik, tobat. Ya orang ikhlas itu. Kalau ada salah sedikit ya lumrah lah, tidak ada gading yang tidak retak. Kita doakan saja mudah-mudahan amal baik beliau untuk Banjarnegara diterima oleh Allah. Amin. Siapa tahu besok bupati yang akan datang. Wah, lurah viral bertato. Wah. Ini tak kandhani. Allah itu merahasiakan masa depan agar kita berprasangka baik, berencana yang baik, berusaha yang terbaik, serta bersyukur dan bersabar. Kan gak ada yang tahu. Sekarang jadi Bu Lurah, besok jadi Bu Gito, kan bisa. Tambah imani. Sabar Mbak Gito, ini adalah ujian. Kita doakan Mbak Gito masuk surga pertama kali. Berangkat sebelum sholat subuh. Amin.
Langsung diumumkan di masjid-masjid di sini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia dengan tenang, Bu Camat. Bu Camat jimat 1.000. Nggih jimat, nggih jimat. Sari aman daripada mulai saya ditilang. Ya selawatan ya. Aku udah lama banget gak selawatan ini. Ayo, malah topi cangkemmu. Hatiku rasane loro, nyawang kowe rapi karo mbah kita. Nangis getih eloku, remo ajur rasaku. Rasa nangis bergowong wedok. Tak kandhani. Lelaki yang menangis karenamu mungkin dia mencintaimu. Tetapi lelaki yang menangis karena dosa dia adalah imam yang baik untukmu. Oh, siapakah dia? Mbah kita. Hudan. Tadi peraturan dari panitia pengajian udan bubar. Jadi begitu peraturannya. Jatilawang madinya santrinya berapa? Masa? Berapa? Keren banget sampai 500. Berapa? 85. Ya, tak traktir besok sore beli bakso. 85 ya 1 juta cukup lah gitu bakso.
Santrinya ini. Yaudah 1.500.000. Jadi sebelum Pak Prabowo makan siang gratis, Gus Miftah traktir bakso gratis. Iya. Ya ini Prabowo dilawan. Sejuta tambah 500. Ji, loro, telu, papat, limo, nyo pengasuhe. Besok anak-anak dinia semuanya ditraktir bakso. Nah, siapa pengasuhnya? Gitu ku bakso anak-anak ya. Karena dari tadi saya dirampok, maka mari kita akhiri pengajian kita. Ya Allah. Giliran pas kampanye diprotes itu. Iya. Jadi jarene Pak Ho, jadi kiai iki repot. Dadi kiai kere ra digatekke. Kiai sugih dirasani, kan danjo. Serap apa. Sorry ye. Woi, cah nom-nom kayak kudanan ra apa. Sing cah kono ki sing kudanan tetep kayak bakso 200.000 nya kae. Oh, cah nom-nom kalau gelem pengajian seneng aku. Sana itu tuku bakso cah kono kuwi. Kono kae. Kono tuku bakso. Kan sudah gurumu. Sorry ya, kalau sama cewek aku nggak mau ngasih uang, maunya ngasih nafkah. Iya. Delete maning. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, maka karena pentingnya ilmu dan iman itulah perlu kiranya madrasah diniyah ini diperhatikan. Mas Iwit, sesuk yayasannya dhewe kuwi semok gawe kuwi. Programnya salah satunya adalah ngopeni madrasah diniyah. Umpamane enggak duwe Quran tukoke Quran. Mau Ramadan butuh sarung umpamane goleke sarung. Saya punya yayasan sama Mas Wiwit ini. Mas Wiwit ini sudah ikrar separuh harta kekayaannya untuk disumbangkan ke yayasan. Jadi saya pengen besok bondone manfaat Wit. Jadi gitu aja, nggak usah aneh-aneh lah. Oh, kono bangun masjid butuh kubah umpamane, sumbang kubah. Milo, saya itu kok pengen kaya, tambah kaya itu bukan untuk saya nikmati sendiri Bu Lurah. Supaya semakin banyak berbagi. Kok Gus Miftah bagi-bagi uang? Iya, kalau bagi-bagi uang itu aku, kalau bagi-bagi masalah itu suamimu. Iya. Siapa? Ya Sugito. Ya niki tak lirik Mbah kita ndelok apa jal? TikTok ya Allah. Wis tua TikTokan to Mbah. Mosok Mbah kita goyang pargo. Goyang gemoy. Nah, revitalisasi madrasah diniyah. Jadi itu loh Bu Lurah. Kita itu kadang-kadang kurang perhatian terhadap lembaga-lembaga pendidikan seperti madrasah diniyah. Makanya kemudian saya kemarin mengusulkan kepada Pak Prabowo, mbok ada perhatian lebih kepada kiai-kiai kampung. Saya itu dinobatkan sebagai presiden kiai kampung. Saya kemarin punya pasukan pas pilpres itu 25.000 kiai kampung di bawah saya. Saya kasih santunan sesuai apa yang saya mampu. Maksud saya apa? Ini ke depan Pak Ul, aku jadi bupati nih Banjarnegara. Koyo Mbah Kayim, itu harus ada perhatian. Minimal lah kalau lebaran itu dikasih bingkisan. Itu kan orang paling ikhlas sedunia ya, Mbah Kayim itu. Jam berapapun ada orang mati, langsung dibungkus. Nggak mungkin jam 2 malam ada mbah ada orang mati, besok siang baik, orang mungkin. Tapi kita itu selalu menghina Mbah Kayim. Coba buktinya apa? Mbah Gito, kalau duwe mantu polisi, senengnya orang umum. Mantunya siapa? Polisi. Mantunya siapa? Tentara. Mantunya siapa? Camat. Begitu takoni, mantunya siapa? Kayim.
Padahal polisi mati yang bungkus siapa? Kayem. Tentara mati yang bungkus siapa? Kayem. Bu Camat mati yang bungkus siapa? Kayem. Bu Lurah mati yang bungkus siapa? Kayem. Kayem mati bungkus dewek. Jadi saya itu pengen merevitalisasi terhadap pendidikan-pendidikan agama, termasuk madrasah diniyah seperti ini. Coba Anda lihat, kalau sekolah itu bayarnya mahal-mahal. Tapi kalau madrasah diniyah di mana-mana, gratisan. Kalau toh bayar juga nggak seberapa. Di sini mohon maaf Pak, madrasah diniyah sebulan bayar berapa? Berapa Bu? 10.000 tiap hari masuk. Coba Anda bayangkan 10.000 dibagi 30 itu berarti berapa? 300 rupiah. Coba Anda bayangkan nitip ke anak diajari ngaji, agama, fikih, macam-macam. Sekali masuk 300 rupiah. Kita itu kalau kencing di pom bensin sekali nguyuh 2.000. Nitip uyuh 2.000. Nitip anak 300. Berarti anakmu kalah berharga dibandingkan uyuh. Menunggu bapak-bapak yang ngeyel, ya ora apa-apa, kan anak kancane uyuh. Saya kemarin malu Mbak Gito, kencing di hotel di Jakarta, ternyata saya salah masuk toilet perempuan. Tapi nggak ada orang. Begitu saya selesai kencing, saya keluar ada ibu-ibu masuk, Anda salah, ini untuk perempuan, kenapa Anda masuk? Langsung saya jawab, ibu jangan salah, ini juga untuk perempuan, aku yang ngomong. Saya sebenarnya awalnya curiga, karena nggak ada tempat kencingnya. Kalau laki-laki kan di hotel ke tempat kencingnya berdiri. Saya itu jarang kencing berdiri, saya mesti nyari toilet, duduk. Karena bagi saya kencing berdiri itu risih. Memang itu nggak boleh sama Nabi. Laki-laki itu kencing berdiri nggak boleh Bu, apalagi perempuan. Ya Allah, roto. Aku ngerti kok, iki sing nguyuh Bu Lurah apa mbak-mbake ngerti aku kok. Ora perlu ndelok wonge, suarane wis beda. Lah mbak-mbake yo yes sing ngono. Lah Bu Lurah yo piyoh. Kan wis tua. Ora apa-apa, 100 maning. Saya itu di toilet saja saya punya etika. Mas Wiwit, saya itu kalau ke toilet pasti bawa tisu. Pak Kapolsek kita kandani. Saya itu punya kesadaran bareng-bareng. Toilet umum itu fasilitas publik. Mbok yo ayo dijaga kebersihannya bareng-bareng. Saya itu paling nggak suka kalau masuk toilet kotor, keluar kotor. Kalau saya itu masuk toilet kotor harus saya bersihkan, saya keluar harus bersih. Makanya kenapa saya mesti bawa tisu? Coba kalau semua orang punya mindset kayak saya, meninggalkan toilet harus dalam keadaan bersih, kering. Artinya apa? Setelah kita pakai, disiram kemudian dibersihkan. Sehingga orang masuk sudah dalam keadaan bersih. Nyaman. Kan kita itu kadang-kadang semena-mena, kencing di toilet umum nggak bisa menjaga kebersihannya Bu Camat biasanya. Kadang-kadang kencing, tahu itu water closet. Kencingnya berdiri, akhirnya uyuwe sak gon-gon. Itu ra pantes, kuwi jenenge menungsa apa asu. Kalau saya Bu nyuwun sewu, saya itu di rumah apa-apa dilayani sama santri, kalau pergi bawa ajudan, bawa siapa-siapa. Tapi kalau di toilet, itu pintu klosetnya pasti saya bersihkan ketika saya tinggal. Karena saya merasa main saja begini, saya kalau masuk toilet kotor, saya nggak nyaman. Jangan sampai orang masuk toilet setelah saya tidak nyaman gara-gara toiletnya kotor. Kok itu toh, santri saya itu kalau bikin kopi, kok jebres-jebres, saya marahi. Harus dibersihkan dulu. Gak boleh. Itu harus dimulai dari hal kecil. Makanya saya itu selalu kerok kumis. Karena saya itu gak seneng kalau kumis cerongot kayak Mbak Gito. Aku zizi gitu. Untuk beli silet lah cukup.
malah karo bagi tok duitnya ditumpuk kayak wong main. Coba mbak-mbak itu ya, kalau nyediain tamu minum macam-macam, jangan sampai bikin kopi kemudian tengklepret, itu nggak pantas loh. Kalau santri saya marahi, jaga kebersihan, itu mindset. Ayo, kulan di bojo le, nggawe kopi tengklepret, aku curiga. Jangan-jangan bojomu bar mau kelon tengklepret orang dicewokin dhisik tak ada. Duit tenan Pak, kalau saya itu di toilet kok masuk toiletnya kotor, saya bersihkan dulu, duduk biar nyaman. Begitu saya pergi, kering dulu dibersihkan. Itu di mana-mana saya kampanyekan. Mbok yo ayolah kita jaga fasilitas umum itu loh, Bu. Lah itu berkaitan dengan akhlak. Hebatnya orang ngaji di madrasah diniyah ini apa? Tidak hanya diajari ilmu, tapi juga diajari akhlak. Makanya saya bilang kunci sukses itu ada 3. Yang pertama skill, kemudian yang kedua mindset, yang ketiga attitude. Coba kamu ingat. Yang pertama skill, harus punya keterampilan. Saya nggak bisa apa-apa. Santai. Semua manusia hidup di dunia dibekali keterampilan masing-masing. Saya nggak punya keahlian ceramah kayak Gus Miftah. Mas Wiwit nggak bisa ceramah jadi pengusaha kayu. Pak Hoho nggak bisa ceramah jadi lurah. Mbak Gito nggak ceramah dapat duit. Masa tambahin maning? Ya inyong bangkrut ya. Itu yang bawa gambarnya Gus Miftah tadi siapa? Kamu. Ya 1.000 dibagi karo kanca-kancane gitu ku permen. Dibagi sama teman-temannya itu. Ditraktir temannya ya. Dibelikan apa kak? Telek goreng kayak apa? Pokoknya maksud saya adalah ayo Anda yang menitipkan anaknya di pondok pesantren, di madrasah diniyah, gak usah insecure. Gus Miftah ini produk madrasah diniyah. Bisa melahirkan orang seperti Gus Miftah. Yang menjadi langganan pengajian di Istana Negara. Biasa diundang sama pejabat. Bahkan saya diminta jadi menteri, walaupun saya menolak. Saya nggak mau jadi menteri Bu Camat. Saya cukup menjadi kiai desa saja. Gus mau jadi menteri agama? Enggak. Lagian saya merasa nggak pantas. Masuk menteri agama kok gondrong? Iya, kan nggak pantas. Masuk menteri agama kok soboning penundan? Iya, kan nggak pantas. Mendingan kayak gini saja. Lagian kalau saya jadi menteri agama yang seneng orang Banjarnegara, pengajian gratis tok. Masa Pak Menteri amplopan kira pantas? Rugi dong, nah bener. Makanya santri gak usah khawatir. Santri kalah rupo, menang dupo. Kalah pangkat, menang tirakat. Kalah duit, menang wirid. Kalah kabeh, ngaji meneh. Wah, ngono santri yo. Ya mbah yo. Wong cangkeme nyong dewek statusnya siapa? Wong sing ngomong cangkeme dewek 100. Dan orang-orang yang berada di madrasah diniyah ini biasanya cara beragamanya menyenangkan. Karena madrasah diniyah itu rata-rata dikelola oleh orang ahlu sunnah wal jamaah. Makanya biasanya santrinya santri yang menyenangkan. Maka saya bilang kesenangan bisa dibeli, tapi orang menyenangkan susah dicari. Ya, siapa? Aku. Lah kaya Mbah Gito iki. Oke kancane. Wis, Mbah Gito 5 juta tulisannya tok. Ya Allah. Ya wis udah jam 12 sampai saya. Ini duitnya masih sisa gitu ku bakso panitia malam hari ini. Siapa ketua panitianya? Ya kono gitu ku bakso. Tuh panitia. Yes. Apa? Top FF. Mau top up FF. Saya harus jalan ke Cilacap. Kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan madrasah diniyah ini senantiasa istiqomah. Melahirkan generasi yang dzurriatan thayyibah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil Qur'an
min ahli dzikri war riyadhah, min ahli ibadati wa ahli khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.